Wa qad bayyana al-hadisun nabawi ahaqqiyatal ummi bil birri. Dan hadis Nabi telah menjelaskan mengenai kepantasan, kelebih pantasan ibu untuk diperlakukan dengan baik. Dengan kata lain bahwa hadis Nabi menegaskan bahwa ibu lebih pantas untuk diperlakukan dengan baik. Atau hadis Nabi menegaskan perintah agar lebih berbuat baik kepada Nabi. Sebab di dalam hadis dijelaskan ada perintah berbuat baik kepada ibu sampai 3 kali. Dalam hadis yang maknanya dinyatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang lebih pantas untuk aku perlakukan dengan baik? Qala ummuka. Summaman qala ummuka. Summaman qala ummuka. Summaman qala abuka. Nah, setelah 3 kali perintah berbuat baik kepada ibu, lalu baru yang keempatnya berbuat baik kepada ayah. Nah, itu kira-kira hadis. Jadi hadis Nabi telah menegaskan, menjelaskan tentang lebih pantasnya ibu untuk diperlakukan dengan baik. Sehingga hadis itu berpesan sampai salasa marratin 3 kali. Summa awsa bil abi, baru berpesan berbuat baik kepada ayah bil marratir rabi'ati, pada kali keempatnya. Faja'ala lahu rub'al mabarrati. Maka hadis menempatkan bagi ayah rub'al mabarrah, 1/4 perbuatan baik. Jadi 1/4 kebaikan. Jadi seolah-olah ya hadis memberikan 3/4 kebaikan untuk ibu, 1/4 lagi untuk ayah. Itu sesungguhnya lebih pada penegasan saja sesuai dengan ayat tadi. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu dispesifikkan dengan ibu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu dan seterusnya. Di hadis juga begitu. Tapi bukan berarti diskriminatif gitu. Bukan berarti diskriminatif. Ini lebih menghususkan karena betapa perjuangan ibu memiliki kedudukan lebih sehingga pantas untuk menjadi penekanan dalam berbuat baik kepadanya. Laqad wassainahu, kami telah berpesan kepadanya. Ai amarnahu, yakni kami berintahkan kepadanya. Wahidna ilaihi, dan kami tegaskan padanya. Bisyukrili, agar bersyukur kepadaku. Ai lillahi, bersyukur kepada Allah. Ala ni'mati alaika, atas nikmatku kepadamu. Lalu wa bisyukri lil walidaini, bersyukur kepada kedua orang tua. Setelah bersyukur pada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Li'annahuma, karena keduanya sababu wujudika, adalah penyebab keberadaanmu, penyebab kelahiranmu. Wa masdarul ihsani ilaika, dan sumber kebaikan bagimu, ba'dallahi ta'ala, setelah Allah. Sumber kebaikan yang pertama tentu Allah, lalu sumber kebaikan yang kedua adalah kedua orang tua. Karena orang tua sebagai perantara atau penyebab keberadaanmu, kehadiranmu di muka bumi ini. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah kan di dalam firman Allah tadi, anis kurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Nah, kenapa harus bersyukur? Libayani illatil wasiyati au wujubi imtisaliha, karena menjelaskan alasan pesan tadi, alasan pesan dan alasan kewajiban melaksanakan pesan itu. Kenapa harus berbuat baik? Karena harus berbuat baik itu
Ini dalam rangka bersyukur. Wa kadza demikian pula ilatul amri bi taatillahi wa taatil abawaini. Demikian pula alasan perintah taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Jadi tadi ya, alasan kenapa harus taat kepada Allah. Kenapa harus taat kepada kedua orang tua. Kenapa harus melaksanakan perintah Allah. Kenapa harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu dalam rangka bersyukur pertama. Tapi yang kedua, alasan perintah taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, alasannya adalah annal masyira awil marji'a ilayya. Karena nanti tempat kembali yang abadi itu hanyalah kepadaku. Jadi dengan kata lain, karena kita semua akan kembali kepada Allah, sebagai bekal kembali kepada Allah, berarti kita harus taat kepada Allah. Harus taat kepada orang tua. Itulah alasannya begitu. Kalau dibalik gitu ya, kalau dibalik. Kenapa ada perintah taat kepada Allah? Kenapa ada perintah taat kepada orang tua? Ya karena itu menjadi bekal sebagai bekal untuk kembali kepada Allah. Karena semua orang akan kembali kepada Allah. Annal masyira awil marji'a ilayya. Kalau sudah kembali kepada Allah, fasa'azzika ala dzalika au faral jaza fil akhirah. Fasa'azzika, maka aku akan memberikan balasan kepadamu atas semua itu, au faral jaza, dengan balasan yang lebih melimpah di dunia di akhirat. Dengan balasan yang melimpah atau balasan yang utama di akhirat. Wa hada tahdidun wa takhwifun min akibatil mukhalafati wal uquqi wal islam. Hal ini sekaligus juga menjadi ancaman dan warning. Hal ini sekaligus juga menjadi ancaman dan warning. Warning min akibatil mukhalafah, yakni akibat kalau menyalahi, wal uquqi, menyakiti, wal isyani, dan durhaka. Jadi seandainya kita menyalahi perintah kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua, atau durhaka kepada orang tua, ada itunya nanti balasannya di akhirat, karena semua akan kembali kepada Allah. Berbuat baik ada balasannya, berbuat jelek ada balasannya. Kita menyimpang, menyalahi, menyakiti, dan durhaka kepada orang tua, pasti ada balasannya. Kama huwa wa'dun bil jaza, demikian pula merupakan janji bil jazail hasani, janji dengan adanya balasan yang baik, ala imtisali amrillah, kalau melaksanakan perintah Allah, wa ta'atihi, taat kepada Allah, wa birril walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatihima, dan selalu menyambungkan kasih sayang kepada mereka. Jadi maksudnya malah ayat ini di satu sisi bisa menjadi targhib, motivasi. Kalau motivasi nanti akan mendapatkan al-jaza al-hasan, imbalan yang baik. Seandainya kita melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Tapi juga bisa menjadi tarhib. yakni bisa menjadi tarhib, hal yang menakutkan. Dan supaya kita juga hati-hati, supaya kita waspada, lalu menghindarinya, yaitu seandainya menyalahi, menyakiti, atau durhaka. Menyalahi Allah, menyalahi orang tua, durhaka pada Allah, durhaka pada orang tua, sama. Itu karena semua bermuara pada al-masir atau al-marji'. Al-marji'. Jadi bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah di akhirat kelak nanti. Maka kalau sudah kembali pada Allah, pertaruhannya aman. Maka kalau baik berarti akan diberikan balasan baik.
Kalau jelek akan diberikan balasan atau imbalan yang jelek juga. Begitu. Nah, saya kira itu poin-poin atau tafsir dari ayat ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan makna dan memberikan ilmu tambahan khususnya pada pertemuan ini. Wallahu a'lam.